komisioner KPU. Senang sekali saya bisa diundang ke sini sama panitia. Alhamdulillah saya dihubungi hampir 5 jam. Iya. Biasanya saya kalau ngisi stand up dihubungin hampir seminggu ya kan. Ini hampir 5 jam. Memilih bersama YouTuber bagian Bengkulu dan Bengkulu Express Televisi serta KPU Provinsi Bengkulu, Komisioner KPU Mas Eko. Menerima sumbangan lebih, misalnya Mas Andre nyumbang salah satu calon. Sumbangan Mas Andre ini hanya boleh maksimal itu 75 juta. Lebih dari 75 juta. Misalnya kalau menerima sumbangan dari orang lebih dari 75 juta, maka sumbangan kita ini ya. Jadi pasal juga harus cerdas mengatur keuangan karena nanti akan diaudit oleh akuntan pabrik independen. Nah ini jadi biar-biarnya pencerahan kita pada hari ini. Ini keuangan. Nah, ini yang penting. 15 hal baru ya yang ada di TPS. Nah, ini teman-teman. Bang Susanto ya, IMB TV. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya mendongeng, saya pengen ada pertanyaan yang sedikit agak serem. Saya pengen tanya, nanti saya kayak Kak Eko deh, yang bisa jawab nanti saya kasih payung. Andai kata mayat-mayat yang ada di kuburan malam ini diizinkan oleh Allah bangkit 1 menit saja, amalan apa yang akan mereka lakukan? Ya, Eki. Maju Ki. Maju sini Ki. Izin Kak Eko, ini seluruh YouTuber Bengkulu yang tergabung dalam YouTuber Beken. Kebetulan teman-teman meminta saya menjadi pembina mereka dan beberapa event memang saya melibatkan mereka. Oke, apa tadi Ki jawabannya? Oke, selamat ya. Oke, silakan. 1 menit saja Allah mengizinkan mayat-mayat saat ini berada di alam kubur untuk bangkit. Amalan yang akan mereka lakukan adalah sedekah. Karena kalau sholat ya batas itulah, tapi kalau sedekah, yang dimaksud sedekah jariah, Amal jariah itu pahalanya akan mengalir terus dan menerus. Karena itu cuman endingnya belum saya tuliskan dan endingnya akan saya ceritakan malam ini. Saya punya ini 20 tahun yang lalu ya, saya punya tetangga bernama Abdullah dan kami semua memanggilnya Kang Dul. Kang Dul ini hanya seorang laki-laki biasa yang memiliki istri bernama Maisarah. Dia memiliki 3 anak perempuan. Pak Kang Dul ini hanya berprofesi sebagai tukang pentol bakso keliling. Tapi subhanallah dia hafiz Quran. Dia pengurus masjid. Dia memiliki 3 anak. Yang pertama itu bernama Aisyah. Usia pada saat itu yang buat saya salut adalah dia tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Setiap pagi saya selalu melihat dia sholat duha setiap pagi di masjid dekat rumah, karena rumahnya juga dekat masjid. Kemudian dia juga dengan profesinya itu hanya
dari mungkin setelah sholat duha itu jam 5 sore itu sudah di rumah. Dia selalu berupaya supaya maghrib itu ada di masjid untuk sholat jamaah di situ. Dan setelah sholat jamaah dia isya sampai isya, dan setelah isya itu dia mengajar anak-anaknya itu untuk hafalan, setoran hafalan Quran anak-anaknya, kemudian setoran hafalan hadis. Saya selalu tanya dengan Kang Dul, dengan profesi Kang Dul seperti ini, apakah cukup? Dia bilang alhamdulillah cukup, sangat cukup. Saya pikir berapalah penghasilan tukang ini, kemudian anaknya pun mampu dia sekolahkan, tapi memang anak-anaknya tidak memiliki gadget, tidak memiliki. Misal Kang Dul berjualan sampai malam kan bisa lebih banyak lagi. Dan jawaban Kang Dul adalah rezeki itu yang dikejar bukan jumlah, tapi barokahnya. Alhamdulillah rezeki saya barokah. Jadi kenapa saya harus mengejar jumlah? Dan alhamdulillah dengan rezeki ini anak istri saya alhamdulillah tidak pernah sakit, dan saya pun tidak pernah sakit. Kemudian dengan rezeki ini alhamdulillah rezeki saya dalam bentuk lain itu berlimpah. Apa itu? Saya memiliki waktu yang banyak untuk beribadah. Saya punya waktu yang banyak untuk keluarga. Saya punya waktu yang banyak sekali untuk membimbing anak-anak saya menuju jannahnya Allah. Satu ketika maghrib, rumah saya digedor. Dan yang menggedor itu adalah Maisyarah, istrinya Kang Dul. Dia salam dan saya jawab salam. Lalu saya lihat mukanya agak cemas. Saya tanya, ada apa ibu? Tolong mas, katanya, tolong hubungi handphone suami saya, karena itu handphone itu cuma punyanya Kang Dul. Karena belum pernah suami saya tidak pulang sebelum maghrib. Baru malam ini suami saya belum pulang. Dan saya lihat wajah kecemasan dari Ibu Maisyarah. Akhirnya saya telepon. Saya telepon satu kali berdering, tapi tidak ada yang mengangkat. Saya telepon lagi berdering, tidak ada yang mengangkat. Saya telepon ketiga kali, ada yang mengangkat. Dan yang mengangkat perempuan. Saya bilang, mohon maaf, apakah saya salah sambung? Apakah nomor ini nomor Kang Dul? Lalu perempuan di seberang sana menjawab, bisa jadi ini handphone yang Bapak kenal. Loh, saya bilang kenapa ada sama ibu? Saya perawat di rumah sakit. Saya perawat di rumah sakit. Lalu saya bilang kenapa ada sama ibu? Nomor telepon pemilik telepon yang Bapak hubungi sekarang berada di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Saya tidak perlu sebut nama rumah sakitnya lah ya. Lalu perawat itu berkata, kalau Bapak keluarganya silakan datang ke rumah, datang ke rumah sakit. Lalu telepon ditutup. Saya bingung untuk memberitahu kepada Ibu Maisyarah ini tentang keadaan suaminya. Lalu saya bilang, Ibu, insya Allah saya akan melihat suami ibu. Nanti saya akan kabarin ibu segera. Ibu silakan pulang. Lalu Ibu Maisyarah pulang. Selanjutnya saya langsung menuju rumah sakit itu. Di rumah sakit itu saya melihat Kang Dul tidak berdarah, mukanya utuh, tapi memang
kondisinya pucat seperti orang ya kayak terbentur benda tumpul kayak gitu. Tapi yang saya salut, wajah itu penuh senyum. Wajah itu penuh senyum. Dan di ruang ICU itu Kang Dul menghembuskan napas terakhir. Beliau panutan saya. Lalu saya tanya, Ibu, kepada dokter, ada apa sebenarnya dengan Kang Dul? Lalu Kang Dul, perawat itu bilang ada saksi mata yang membawa, sopir angkot yang membawa Kang Dul ini ke rumah sakit, dan sopir angkot itu kebetulan masih ada di sana. Lalu saya menemui ke sopir angkot itu, dan sopir angkot itu bercerita bahwa memang sekitar jam setelah sholat asar dia kembali berjualan sekitar jam 4 sore. Kemudian dia memang mau bergegas pulang, tapi saya sekali lagi tidak sebutkan jalannya. Di salah satu jalan raya itu berlubang, dan saya tahu jalan itu belum lama diperbaiki oleh pemerintah, tapi kembali berlubang. Ibu Maisaroh melihat saya yang marah seperti itu, tidak meneteskan air mata mendengar suaminya meninggal. Lalu dia bertanya, Mas, bukankah kepala daerah yang sampean hujat barusan itu orang yang sampean pilih? Saya menghujat pemborong. Saya menghujat pemborong, saya menghujat kepala dinas, saya menghujat kepala daerah. Tapi saya lupa, saya yang memilih dia. Dan saat saya memilih dia, saya terima amplop dari tim suksesnya. Kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan di cerita ini, kita sering sekali menunjuk satu jari ke muka orang, menghujat orang, tapi kita lupa ada 4 jari yang menghadap kita. Matinya Kang Dul, dosa jariahnya para pemborong, dosa jariahnya kepala dinas, dan demi Allah dosa jariahnya kepala daerah yang meminta uang untuk jabatan kepala dinas. Tapi juga dosa jariah kita yang memilih bukan dengan nurani, yang memilih karena uang. Karena itu ayo sama-sama kawan-kawan yang saat ini membuat konten, kita deklarasikan, kita kampanyekan, stop politik uang. Demi Allah, itu dosa jariah bagi kita. Demi Allah, itu dosa bagi kita. Bukan dosa saat ini kita terima uang, bukan. Begitu banyak Kang Dul di luar sana yang meninggal dengan cara-cara seperti ini. Ini hanya soal jalan. Maka malam ini, ayo kawan-kawan, ya, saya ingin kita beramal jariah, ya, sampaikan walau satu ayat
lihat berapa viewer dari konten yang kawan lihat. Cukup satu viewer yang melihat kemudian menyampaikan kepada yang lain, insya Allah itu menjadi amal jariah kita. Amin. Baik, mengapa harus memilih pada pemilihan gubernur, wakil gubernur Bengkulu serta pemilihan bupati dan wakil bupati serentak 2020? Next, kawan-kawan Indonesia dan kita termasuk NKRI, bahwa kita adalah negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Sekali lagi, kita memiliki hak berdaulat, hak sepenuhnya kita untuk memilih. Mungkin di antara kawan-kawan di sini sudah ada yang jadi tim sukses, salah satu paslon, tidak masalah. Tapi sekali lagi gunakan hak pilih kita sesuai dengan nurani. Kemudian sebagai negara demokrasi, kenapa kita harus memilih adalah sebagai bukti warga negara yang baik, wajib dan